5 baris dari atas. Wa inna fi jahannama wadiyan. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah. Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fi jahannama, dan sesungguhnya di dalam neraka jahanam wadiyan, ada satu lembah yusamma, yang dinamai itu lembah Zubul Hujni, Jubul Hujun. Fihi, di dalamnya aqrabun, beberapa kelajengking, kulla aqrabin, setiap satu skala jengking, qadrul bibali, ukuran himar, al aswadi, yang hitam, laha, bagi itu himar, sab'una syaukatin, berarti laha, bagi itu langgir, apa namanya tadi, lajengking ya, sab'una syaukatin, 70 duri, bikuli syaukatin, pada tiap-tiap satu duri, ju'ubatun, taring, min syamin, daripada racun, tadribu, memukuli itu syaukah, atau itu tadi apa jengking ya, tarika sholati, kepada yang meninggalkan sholat, berbatan, satu pukulan, watamliku, dan menuangkan itu kelajengking, samaha, akan racunnya, bijasadihi, di badannya itu yang meninggalkan sholat, fayajibu, maka menemukan itu yang meninggalkan sholat, hararata samiha, akan panasnya itu racun, alfa sanatin, 1000 tahun. Baiklah hadirin, mari kita simak penjelasan keterangan daripada yang kita baca. Tapi sebelumnya, di mana minggu kemarin penjelasannya baru nyampe tentang masalah di mana hikmah atau faidah dari mana orang waktu hidup di dunia, di ketika dia bersedekah. Jadi keutamaan bersedekah atau manfaat daripada sedekah yang dilakukan oleh umat baginda Rasulullah, di mana pada minggu kemarin itu diantaranya sedekahnya itu nanti di akhirat akan menutupi, akan menjadikan satu sitran ya, wahijaban, akan menutupi daripada rasa panas dan menjadi penghalang rasa panasnya umat baginda Rasul di ketika dikumpulkan di alam mahsyar.
Itu sesuai dengan hadis baginda Rasul, di mana nanti manusia itu akan berteduh di bawah sodakohnya masing-masing. Ya, itu minggu kemarin itu. Ya. Jadi itu penjelasan minggu kemarin. Nah kemudian pada minggu kemarin juga telah kita baca, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang belum saya jelaskan tentang masalah inna fil nari wadiyan yuqalu lahu lamlamun. Ya, di halaman 9 ada bawah, di halaman 9 bawah itu. Di mana kata baginda Rasul, ya, sesungguhnya di dalam neraka itu ada yang namanya satu lembah, satu parit, ya, satu kubangan, yang kemudian kata Nabi, itu lembah tersebut, parit tersebut atau kubangan tersebut dinamai oleh Allah, yaitu namanya lamlam. Nah, di dalam itu parit, di dalam itu lembah, fihi hayatun kullu hayatin nahu raqabatil jamal. Jadi di dalam lembah yang ada di neraka jahanam itu ada satu ekor ular. Kalau bahasa Betawi ular, ya. Ular. Di mana kullu hayatin nahu raqabatil jamal. Setiap satu ular itu, ya, seumpama diumpamakan oleh Nabi seperti pundaknya onta, gedenya, ya gedenya itu ular yang ada di lembah neraka, diumpamakan oleh Nabi seumpama leher onta. Ya, bayanglah, ya, leher onta segede apa, ya kan, segede apa? Segede pohon kelapa kali, segede pohon kelapa itu. Nah kemudian, ya, tulha sab'una syahra, adapun itu panjangnya itu ular, yang ada di lembah neraka itu, ukuran panjangnya itu kalau seandainya di apa tuh kita jalani, ya, itu panjangnya ukuran sebulan panjang itu. Kita jalan kemana tuh? Ya ukuran sebulan kita jalan kemana? Jalan kaki, ya, jalan kaki. Kira-kira kalau umpama kita sampai tutur rogol aja nggak nyampe sebulan kali, ya. Ya. Gitu. Jadi panjang ini tuh. Jadi panjangnya itu masih ratus sahih. Ukuran perjalanan 1 bulan. Panjangnya itu ular yang ada di neraka, ya, yang ada di neraka itu ukuran panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Saking panjangnya. Ya. Awas ini jangan yang dikatain hoak ini, awas. Hoak ini nabi. Ya, ini Nabi yang berbicara, Nabi. Ya, tuh kan kalau Nabi kan magal tidur anil hawa, in huwa ila wahyu yuha. Ya, itu. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Andaikan ini wahyu dari Allah berarti benar, jangan dibilang hoak, ya, jangan dibilang bohong, ya, awas. Kalau kita nggak percaya, ingat kata Nabi, man kadzdzaba alayya falyaqad maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mendustakan kepadaku, maka dia akan ditempatkan di neraka jahanam.
Di antara orang yang mendustakan kepada Nabi itu orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ya, itu berarti nggak iman, itu nggak percaya. Ya, berarti dia membohongi kepada baginda Rasul itu artinya bukan kita membohongi di depan Rasul, tapi kita tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Disebut man kadzdzaba alayya, gitu. Man kadzdzaba alayya faqad kadzdzaba. Ya, siapa orang yang membesarkan kepada Nabi maka dia tempatnya neraka jahanam. Di antaranya orang yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya. Ya, ini Nabi yang berbicara, yang berkata. Yang dibilang wah bohong, masa di neraka ada ular panjangnya segitu, ya kan? Itu dan begitu, ya harus percaya, harus yakin. Gitu. Kenapa? Agar kita hidup selalu berhati-hati. Jelas setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, yaitu di akhirat. Itu. Nah kemudian kata Nabi Tuha masih ada syahrin talsa'u tarikas sholat. Apa maknanya ini tasawuf itu kemarin? Ya, jadi bukannya menggigit ya apa tuh? Kalau umpama kita diantuk ya, ya dipatok itu ya. Tuh, itu dipatok tuh matok ya, ngantuk matok. Akan matok tarikas sholati kepada orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dosanya ke bawah mati, itu akan merasakan patokannya ular atau ular yang ada di neraka, yang ada di lembah, di parit yang ada di neraka. Dosa meninggalkan sholat kagak tobat. Tapi kalau tobat enggak, ya umpama begini, seumur-umur kita berusaha sholat umpama. Begitu dikasih umur sama Allah 70 tahun 50 tahun berarti kata sholat tuh ada waktu 20 tahun lagi dia pakai tobat, ya dia pakai tobat, menyesal karena perbuatannya waktu hidupnya tidak melaksanakan sholat seumur begitu. Ada sisa umpama 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kemudian dia tobat kepada Allah, ya tobat. Tapi kalau umpama enggak bertobat gitu, ya. Tapi kalau umpama bertobat, menyesali, ya perbuatannya karena dia tidak pernah melaksanakan sholat, kemudian di akhir hayatnya, sisa umurnya dia bertobat, insya Allah, ya insya Allah akan diterima oleh Allah, ya. Itu. Jadi dosanya enggak sampai ke bawah mati, ya, dosanya enggak sampai ke bawah mati, gitu. Tapi kalau umpama dosanya ke bawah mati, nah ini yang disebut dosa tidak ada pengampunan dari Allah, itu begitu. Kan ada dua, ya, kata Nabi, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu satu adalah dosa musyrik, yang kedua dosa walaupun kecil tapi ke bawah mati. Itu dosa kecil ke bawah mati, itu satu dosa musyrik, yang kedua punya dosa enggak sempat tobat dulu, enggak sempat tobat dulu. Nah di sini, ya jadi orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak bertobat atas meninggalkannya sholat itu. Tapi kalau umpama bertobat kepada Allah, ya insya Allah, ya insya Allah Allah akan menerima taubatnya orang yang meninggalkan sholat. Seperti telah saya jelaskan, ya. Jadi ketika kita punya dosa meninggalkan sholat, bagaimana caranya? Ya, cara tobatnya adalah kita tambal, ya sholat kita umpama sholat sehari semalam kan 5 waktu tuh, ya kan? Umpama Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh,
Nah jadi kalau umpama kita benar-benar tobat itu, kalau sholat Johor berarti jadi 2 kali. Pertama sholat apa tuh? Sholat yang adanya. Yang kedua sholat kodoknya. Asar juga begitu, ya. Nah, sholat adanya, kemudian kodok terus gitu, ya. Gitu. Selagi yang ingat sholat yang kita tinggalkan, ya. Sholat yang kita tinggalkan, yang kita ingat tobat. Ya, betul-betul tobat, ya, karena kita meninggalkan sholat terus kodoin bayar, ya, bayar. Tuh, sampai kapan? Ya sampai umpama ruh kita, nyawa kita dipanggil oleh Allah, ya seingatnya, ya umpama kita ngaku itu, mulai saya balik sampai sekarang belum pernah saya mengenal itu yang namanya sholat umpama, ya padahal mah KTP-nya mah KTP Islam, ya KTP-nya mah KTP Muslim umpama, tapi saya belum pernah itu yang namanya sholat. Ya ada juga kalau juga sholat tahun 2 kali, ya Idul Fitri doang sama Idul Adha itu doang. Selainnya mah pada sholat umpama, nah gitu. Ya, ini umpama, ya jadi umpama. Jadi umpama orang yang punya dosa meninggalkan sholat ya begitu. Ya, apanya tuh pembalasnya Allah. Jadi tasawuf tolong atas tarik sholat. Nah kemudian wabi jari lagi, ya baik juga satu. Nah kemudian itu ular yang ada di lembahnya itu neraka, ya baik satuha apa tuh tiga sadi itu akan mendidih, ya setelah jadi patok sama ular tersebut, kemudian itu racunnya itu akan masuk ke dalam jasadnya orang yang meninggalkan sholat sampai itu racunnya itu mendidih di dalam jasadnya sabaina sanatan 70 tahun. 70 tahun, ya akan mendidih, itu akan mendidih. Itu racunnya, racun patokan ular itu yang ada di neraka jahanam, yang ada di neraka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendidih, ya akan mengkurang mendidih itu di dalam jasad. Saking mendidihnya kata Nabi, summa yataharra lahmuhu wa yanqa'u li'adhamihi. Saking mendidihnya itu racun yang ada di dalam jasadnya sehingga yataharra lahmuhu akan hancurlah itu dagingnya, wa yanqa'u li'adhamihi, dan akan berantakan li'adhamihi sampai ke tulang-tulangnya. Ibarat kalau ikan mah diapain itu? Presto, hancur tuh kan begitu. Kalau ikannya itu di presto kali ya sampai hancur sama tulang-tulangnya, ya. Nah jadi orang yang meninggalkan sholat begitu tuh, ya akan dipatok oleh ular yang ada di dalam neraka. Masuklah itu racunnya, setelah itu racunnya masuk menyebar kepada tubuhnya, hancurlah itu daging sampai tulang-tulangnya. Apa? Kemudian pertanyaannya, apakah sampai di situ? Enggak. Dibalik lagi oleh Allah, dibutuhkan lagi, kan begitu? Dibutuhkan lagi oleh Allah. Setelah utuh, dipatok lagi, ya. Nah ini seperti begini nih, seperti dalam gambaran satu ayat, seperti dalam satu keterangan gambaran orang yang bunuh diri itu begitu, ya. Jadi orang yang bunuh diri waktu di dunia dia mati dengan bunuh diri, entah nanti masuk ke dalam neraka, itu kelakuan dia seperti begitu. Umpama begini, dia bunuh diri umpamanya di kereta, ya hancur, ya hancur tuh mati. Kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah seperti begitu. Abang nanti sudah ada kereta, umpamanya begitu, ya. Umpamanya begitu pertanyaannya. Jadi begitu, jadi kelakuan dia yang
dia pernah lakukan menghayati hidupnya dengan bunuh diri, nanti di neraka begitu. Umpama bunuh diri dengan menjatuhkan diri di atas tower, mati, naik lagi, loncat lagi, naik lagi, terus begitu. Ya, selama-lamanya begitu. Itu dosa. Ya, dosa orang yang bunuh diri begitu. Jadi akan diperlihatkan oleh Allah kelakuannya sewaktu di dunia begitu. Ya. Nah, seperti halnya Allah menyiksa kepada orang yang meninggalkan sholat, disiksa dengan satu ular yang begitu besar, sama setelah dia hancur dihidupkan lagi oleh Allah, diutuhkan lagi, ya, diutuhkan lagi oleh Allah, dipatok lagi, hancur lagi, diutuhkan lagi, ya, itu sampai kapan? Ya, di sini ada sab'ina sanatan, ada ukurannya 70 tahun. Kalau di hatinya ada setitik iman kepada Allah, ya, sekecil iman kepada Allah, itu nanti dia akan diangkat. Kalau ada iman, ya, itu iman tuh. Tapi kalau umpama tidak ada sedikit pun iman kepada Allah, itu tetap akan selama-lamanya di neraka. Itu jadi, ya, apa namanya, manfaatnya keimanan kita itu sedikit aja dalam diri kita, itu akan bisa menyelamatkan manusia dari kekalnya di api neraka. Ya, itu tuh. Jadi sedikit jadi iman. Ada sedikit sebutir, ya, sebutir apa nama, ataupun seperti semut merah lah, rasa iman kepada Allah, walaupun dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tapi ada rasa iman kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan keabadian dia di neraka. Tapi kalau tidak ada iman sedikit pun sudah, ya, tidak ada sedikit pun iman di dalam diri kita atau dalam diri seseorang, itu akan mengabadikan di dalam api neraka. Ya, ada cerita tuh, ya, ada cerita orang masuk neraka, kemudian karena dia umpama setelah itu nggak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, yang untungnya di ketika dia mau akad nikah ada syahadat, ya, syahadat tuh. Ada syahadat, ada dua syahadat yang dia ucapkan di ketika dia melaksanakan akad nikah. Itulah yang menyelamatkan dia. Untungnya waktu akad nikah ada 25 syahadat, ya, rasa iman kepada Allah, akhirnya dia bisa selamat, ya, bisa selamat daripada azab api neraka. Makanya iman, ya. Jadi iman sedikit pun dalam diri seseorang itu akan menyelamatkan keabadiannya di dalam api neraka. Kok di sini ada batasannya tadi? Sampai kapan? Sab'una sanatan, sampai 70 tahun. Ya, kalau umpama ada imannya, ya, gitu, ada imannya. Umpama hidupnya nggak pernah kenal dengan sholat, tapi meyakini bahwa sholat itu adalah merupakan satu kewajiban dari Allah. Yakin satu kewajiban, ya. Saya meyakini, umpama saya sadar sholat itu perintah Allah, tapi saya belum pernah sholat, ya, siksaannya sab'una sanatan, itu sampai umpama 70 tahun. Tapi kalau umpama tidak meyakini dalam dirinya bahwa sholat itu adalah perintah Allah, udah lolos, ya, abadan abidina biha, dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka kalau tidak ada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ini pembalasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian yu'azibuna tarikas sholat dari kalwadi, itu akan terus menyiksa ular tersebut, yaitu untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, di mana? Di lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Nah, kemudian, nah ini sekarang penjelasan yang tadi kita baca.
wa inna fi jahannama wadiyan yusamma jubul hudni. Nah, kemudian kata Nabi, ada lagi ya, di neraka jahanam ada lagi satu lembah yang disebut dengan Jubul Huzn. Apa artinya? Ya, Jubul itu artinya sumur, kemudian kedukaan, tempat duka, tempat penyesalan. Ya, tempat penyesalan orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, dan kemudian tempat orang-orang yang selalu berbuat dosa sewaktu hidup. Jadi ada satu lembah di neraka jahanam namanya Jubul Huzn, ya, sumur huzn, ya, sumur kedukaan. Untuk siapa ini? Kata Nabi, bihi aqaribun kullu aqaribin qadrul jibal. Di dalam lembah tersebut ada seekor kelajengki, ya. Kemudian dari kelajengki itu kata Nabi, yang ada di neraka itu, yang ada di lembah itu, mana al-aswadi laha sab'una syauqatan, itu apa nama tadi? Ya, dia mempunyai 70 syauqah, 70 duri. Ya, 70 duri. Itu kelajengki itu mempunyai 70 duri. Setiap satu duri itu ada apa tuh? Taringnya. Ya, ada taring. Taring bagaimana sih taring? Ya, gigi yang tajam ya, itu gigi yang tajam. Nah, kemudian di dalam satu taring itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan racun, ya, mengeluarkan racun. Nah, kemudian kata Nabi, tadribu tarikas sholat, itu pun sama, akan memukul yang namanya kelajengki itu kepada orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat. Kula berbadir, setiap pukulan itu kemudian apa? Akan mengeluarkan samuha, akan mengeluarkan racunnya bijasadihi, di tubuhnya orang yang meninggalkan sholat. Beda-beda tuh tadi. Kalau tadi mah di neraka ada ular yang sama juga mengeluarkan racun, ya. Kemudian ini mah di neraka jahanam juga ada satu lembah. Di lembah itu isinya itu adalah kelajengki. Jangankan kelajengki di sana dah, ya. Kelajengki yang ada di dunia aja udah kita nggak bakal bisa melawan. Ya, kalau umpama kita kena racunnya, ya, kena racunnya itu. Apalagi ini kelajengki yang Allah sediakan yang ada di neraka jahanam untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, yang meninggalkan sholat. Nah, maka dari itu ini sesuai dengan peringatan baginda Rasul agar apa? Agar kita, ya, sekuat mungkin jangan sampai kita pertama melalaikan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ingat, ini adalah bulan Isra wal Mi'raj, bulan Rajab. Ingat, bulan Rajab itu adalah bulan di mana Nabi Isra dan Mi'raj. Hasilnya itu adalah apa? Sholat yang 5 waktu. Ya, jadi sholat itu adalah hasil perjuangan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW kemana tuh? Ke hadapan Allah. Ya, jadi bekalnya itu apa bekalnya? Jadi oleh-olehnya Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah apa? Sholat yang 5 waktu. Yang dipesankan oleh Nabi kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya, ini perjuangan, ya, perjuangan Nabi di ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Oleh-olehnya dari Allah adalah apa? Adalah sholat yang 5 waktu. Maka dari itu mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan
kita sebagai umat baginda Rasulullah, ya, agar kita diaku sebagai umat baginda Rasul, kita harus selalu menjaga sholat yang 5 waktu, ya. Makanya berbicara tentang masalah Isra Mi'raj adalah berbicara tentang masalah sholat. Nabi jelaskan dalam kitab ini, ya, bagaimana, ya, dahsyatnya, ya, bagaimana dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka dari itu kita jangan sampai melalaikan atau sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siksa-siksa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, ya, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menjadi satu ibrah, mudah-mudahan menjadikan satu peringatan kepada kita agar kita khususnya yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan kita selalu menjaga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, ya, mari kita baca surat Al-Fatihah, wabil khusus untuk guru kita almarhum al-maghfurah Al-Ustaz Sanawadi. Mudah-mudahan kita bacakan Fatihah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijaga, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah luaskan alam kuburnya. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua perintah Allah, ya. Ini adalah bulan Rajab, sebentar lagi, ya, kita akan menghadapi daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa doa yang kita baca, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadana. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah kepada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah khususan ilahi almarhum al-maghfurah Al-Ustaz Sanawadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب